Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semua, berjumpa lagi dengan saya di AFG Channel. Sekarang saya sudah berada di Museum Fathahillah Kota Tua nih. Di depan saya nih ada rumah hantu Kota Tua ya teman-teman ya. Dan ini di bawahnya ada penjara bawah tanah teman-teman. Nih saya mau coba masuk ke dalam ya teman-teman ya. Ini harus menjongkok ya teman-teman ya, soalnya nggak bisa berdiri nih, mentok ke dinding ya. Ini udah sangat pengap sekali teman-teman ya. Gimana kekejaman penjajahan zaman dulu ya teman-teman ya. Dan di dalamnya ini banyak bola-bola besi ya teman-teman ya, untuk bandul rantai ya. Dulu zaman penjajahan betapa kejamnya dulu ya. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah, adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi teman-teman. Dan di bawahnya terdapat ruang penjara bawah tanah nih ya teman-teman ya. Coba nih, saya udah nggak kuat nih mau keluar lagi teman-teman ya. Sangat pengap dalam teman-teman. Dan di depan saya nih ada meriam ya teman-teman ya. Ini ada meriam di sini nih. Tuh suasananya tuh sangat ramai sekali ya, banyak anak-anak studi ya tentang sejarah ya teman-teman ya. Banyak anak-anak SMP dari luar kota ini ya, untuk mengenal sejarah ya teman-teman ya. Tuh banyak banget teman-teman di depan saya ya. Ini di dalam museum tuh tersimpan objek-objek yang dapat ditemui di museum ini ya teman-teman ya. Antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara, dan perjalanan hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mulai dari mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19, yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Juga ada keramik gerabah dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang seperti ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia. Ini di halaman museum banyak teronggok meriam ya teman-teman ya. Coba saya mau masuk ke dalam ya ntar ya. Dan di dalam itu banyak prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara teman-teman. Adalah kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan. Berdasarkan peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditinggalkan kerajaan ini diketahui bercorak Hindu. Coba ya, saya mau masuk ke dalam ya. Wah, di dalam di sini banyak peninggalan kerajaan Tarumanegara ya. Ada patung arca, ada prasasti Ciaruten, ada prasasti kebun kopi, ada prasasti kebun kopi ditemukan di Desa Ciaderen Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh Belanda.
Prasasti kebun kopi juga dituliskan dalam bahasa Sangsekerta dengan gambar telapak kaki gajah teman-teman, yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Penemuan telapak kaki gajah inilah yang membuat prasasti kebun kopi juga disebut sebagai prasasti tapak gajah nih teman-teman ya. Ini prasasti tapak gajahnya begini teman-teman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berikutnya adalah prasasti Tugu Prasasti. Tugu Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni berada di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tungku Koja, Jakarta Utara. Banyak nih peninggalan. Dan juga ada prasasti Awi ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda bernama N.W. Hoepermans pada tahun 1864 silam di kawasan hutan Cipamingkis, Bogor, tepatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. Dan juga ada prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang atau yang juga dikenal dengan nama prasasti Muncul ditemukan pada 1947 di Kampung Lebak, tepi sungai Cidanghyang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten teman-teman. Dan di sini juga banyak keramik ya. Banyak keramik nih, bertulisan lafaz Al-Quran ya teman-teman ya. Di piring ada piring, dan ada apa ini, keramik dari peninggalan zaman Jepang ya teman-teman ya. Ini ada gerabah juga ya teman-teman ya. Barang-barang antik ikutnya teman-teman. Ini peninggalan zaman Jepang nih ya, keramiknya nih teman-teman ya. Ini juga banyak gerabah-gerabah lagi ya teman-teman ya. Ini banyak gerabah-gerabah peninggalan zaman prasejarah ya. Ini gerabah Buni teman-teman ya. Dan di depan ini ada kerangka manusia ya, yang ditemukan di situs Kerawang ya. Kerawang, Jawa Barat ya teman-teman ya. Di situs Batu Jaya nih ditemukannya ya. Dan di sini juga banyak jenis-jenis benda dari batu ya, batu besi ini ya, untuk dibuat alat ya, untuk berbagai macam senjata buat bercocok tanam ya teman-teman ya. Dibikin kayak mata kampak ya teman-teman. Ini bermacam-macam jenis batu teman-teman ya. Banyak jenisnya di sini teman-teman. Juga ada perhiasan nih, perhiasan dari zaman dulu nih, cara pemakaian alat-alat batu nih teman-teman nih. Ini dibikin sejenis saya kampak ini teman-teman. Tas tuh dikasih gagang kayu ya, ntar bisa buat nebang pohon, buat
nanam berbagai macam benih-benih tanaman untuk pertanian ya teman-teman ya. Ini juga ada yang buat nebang kayunya nih teman-teman di sini nih. Ini yang dari besinya juga ada nih teman-teman tuh, udah berkarat ya teman-teman ya. Batu besi. Ini cara membuatnya begini teman-teman nih, dari batu dipukul-pukul, dipipihkan ya, dan bawahnya itu ditajemin tuh, dipukul-pukul juga dan digosok-gosok teman-teman. Akhirnya menjadi sebuah alat pertanian. Nah, di depan saya ini juga ada tapak sirih ya teman-teman ya, tempat sirih penginangan zaman dulu ya. Dan di sini juga ada keris semenanjung teman-teman. Keris semenanjung merupakan senjata pendek yang banyak digunakan di Semenanjung Malaysia ya teman-teman ya. Pembuatannya keris semenanjung dikenal sebagai tempa Melaka. Inilah kerisnya teman-teman ya. Ini bagus banget nih ya, dari segi warangkanya dan bentuk bilah kerisnya, dan pamornya juga sangat bagus banget ya teman-teman. Ini dari Malaka ya, Semenanjung Malaka Malaysia ya. Dari ini pusaka orang Melayu ya teman-teman ya. Keris semenanjung. Dan di sini juga ada pedang juga ya teman-teman ya. Ini ada pedang zaman dulu nih, zaman VOC apa ya teman-teman ya. Ini zaman kerajaan pedangnya begini teman-teman. Dan di depan saya juga ada meriam ya. Mayoritas pengunjung pasti menyebut nama meriam si Jaguar saat ditanyakan tentang koleksi yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Hal itu memang wajar lantaran lokasi meriam si Jaguar yang ada halaman depan Museum Sejarah Jakarta atau di Taman Fathahillah. Bentuknya yang unik juga membuat meriam si Jagur kerap dijadikan sasaran foto para pengunjung ya teman. Bukan jaguar tapi jagur gitu. Meriam si Jagur pun seolah menjadi ikon dari kota tua, berada dengan terkenalnya meriam si Jagur mungkin sebagai dari kita masih sangat asing ya ketika mendengar nama meriam sodok atau meriam coak. Padahal tahukah Anda bahwa meriam coak merupakan koleksi tertua dari ribuan koleksi yang disimpan di Museum Sejarah Jakarta. Dan di depan saya ini juga ada replika raja dari keraton ya, Keraton Kasepuhan nih, Cirebon nih teman-teman ya. Di Museum Sejarah Jakarta ya teman-teman ya. Dan di sini juga banyak benda-benda pusaka lainnya teman-teman ya. Antara lain ini ada pedang peninggalan zaman dulu, ada tombak ya teman-teman ya. Ini ada berbagai pedang dan berbagai macam tombak di sini teman-teman, yang bernilai sejarah ya. Dan di belakangnya tuh ada lukisan-lukisan ya. Mural ya, nggak tahu tuh mural apa itu ya, bergambarkan tentang zaman dulu lah intinya ya teman-teman ya.
Dan di sini juga ada apa nih ya, tempat itu kayaknya nih yang buat mimbar ya, tempat buat mimbar nih teman-teman ya, yang ada di masjid-masjid nih ya. Dan ada apa lagi nih, tombak nih teman-teman nih. Ada tombak, dan sini ada berbagai macam jenis senjata api ya teman-teman ya, dari mulai pistol dan senjata api laras panjang ya. Ini senjata api zaman Belanda ya, zaman VOC kali ya dulu nih ya teman-teman ya. Bentuknya tuh bagus-bagus nih ya, senjata apinya nih ya, antik ikutnya nih teman-teman ya, masih terpajang ya, tersusun rapi nih ya, peninggalan zaman VOC. Dan di sini juga banyak foto-foto mural ya teman-teman ya, yang belum selesai juga ada teman-teman ya, oleh Hari Jadi Sumaji Jojo. Nih mural yang belum jadi sih, yang belum selesai ya, oleh Hari Jadi Sumodi Jojo namanya teman-teman. Oke teman-teman, kiranya video saya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya, dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya ya, supaya channel saya bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.